Mauidhah yang terakhir akan disampaikan oleh Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah At-Ta'il Billah Syahidin Imam Al-Habib Ahmad Anis bin Hasan Al-Atas. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ufil lana ma madha ya wasi'al karami wa ufil lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa khulafai Muhammad Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa alihi wa sahbihi wa kulli wali. Alhamdulillah alladhi hadana bilhamdulillah alladhi akramana bilhamdulillah wa ja'alna min ahli. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghadirkan kita di tempat Allah. Allah berfirman, ana jalisun man dzakaroni. Aku duduk dengan orang yang mengingatku. Semua kebaikan Allah ada di tempat mengingat Allah. Semua karunia Allah, rahmat Allah, pengampunan Allah, terkabulnya doa-doa di tempat mengingat Allah. Ini tempat ini Allah pilih, orangnya Allah pilih, makanannya Allah pilih, sebab Allah ikut hadir. Di dalam hadis dikatakan, majalisul dzikir, tempat mengingat Allah adalah turunnya
karena ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tenang. Yang kedua, hafathumul malaikah. Malaikat datang dan minta kepada Allah agar bareng kepada kita. Yang ketiga, wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah turunkan rahmat Allah, yaitu kasih sayang Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat hadratin Nabi itu kalimat artinya Nabi Muhammad merangkul kita dengan rahmatnya. Kalimat wa ila hadratin Nabi artinya apa? Rahmat Nabi Muhammad merangkul kita. Berapa Fatihah yang telah kita ucapkan di sini? Tasbih, istighfar, wabil khusus assalatu wassalamu ala Nabi. Umat ini kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kamu sekalian adalah sebaik-baiknya umat. Allah yang ngomong, ukhrijat linnas, aku jadikan spesial edisi akhir zaman. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Cuman ngejak aja hal-hal yang baik. Mau nggak mau terserah. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kita tahu ada mungkar, hati-hati, dosa dan lain sebagainya. Wa tu'minuna billah, dan memegang keimanan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi kalau kita memegang iman kita yang Allah berikan kepada kita, maka tidak ada satu makhluk Allah pun yang bisa memadaratkan kita. Pegangin Islam kita, iman kita, jangan terpengaruh kecuali yang ada hubungannya dengan yang membawa Islam, Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusukum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusukum, pegang erat imanmu. La yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Niscaya tidak ada yang bisa memadaratkan dirimu, menyakiti dirimu, mengurangi imanmu dan keyakinanmu kepada Allah wa Rasulih. Lah majelis-majelis begini itu dibikin oleh Allah lewat lisan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Allah buat undangan ulama bimalaikatillahir rahmat, yang bagi malaikat rahmat Allah. Cuman kalau ulama kita apa? Sesuatu, kalau ini kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengirimi undangan siapa? Malaikat rahmat. Jadi kita datang ke sini atas izin Allah perantara malaikat rahmat. Sebab di sini turunnya rahmat. Kalau malaikat azab yang diturunkan di sini habis binasa. Maka di tempat rahmat diturunkan malaikat rahmat, tempatnya pun rahmat,
yang hadir rahmat untuk merayakan peringatan rahmatan lil alamin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidin Nabiin wal Mursalin. Oleh karena itu, jangan kita berubah niat. Maulid Nabi adalah maulidnya jalan menuju surga. Jadi maulidnya Nabi jalan menuju surga, atau sebelum maulidnya Nabi belum ada jalan masuk surga. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Hanya kamu menjadi jalan orang menuju ridha Allah atau surga. Dan surga dibikin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad kelak di akhirat terlihat segerombolan kecil umat Nabi Adam, anak-anak Nabi Adam, umat Nabi Nuh. Ketika umat Nabi Muhammad, nabi-nabi iri semuanya. Sebab orang yang masuk surga di dalam riwayat 120 shaf. Satu shaf panjangnya dari Makkah sampai Irak, lewati 4 negara. Bisa nempel juga bisa, tapi paling dominan lewat 4 negara kecil. Bayangin 120 shaf, 80 shaf umat Nabi Muhammad, 40 shaf umat semua nabi-nabi Allah. Tanda Allah mendomenkan Nabi Muhammad di dalam sesuatunya, di dalam semuanya, di dalam apanya saja Muhammad. Sampai Allah menciptakan ciptaan Allah paling gede, paling dahsyat, dan Allah kasih cuma 2 nama, yaitu Arsy Karim, Arsy Azim. Itu tiangnya tidak bisa dihitung oleh para malaikat yang banyaknya lebih daripada pasir atau debu. Dan semua tiang tertulis La ilaha illallah Muhammadun Allahumma shalli alaihi wa alihi. Dan surga Allah berfirman wa jannatin alfafa. Dan surga itu jutaan kata Allah Ta'ala. Wa laha firdausil a'la. Yang paling tinggi yaitu punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Firdaus. Diperolehkan Nabi Muhammad. Ente mau masukkan siapa saja. Ba'dhu ashabi Rasulillah, sebagian dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad, kaunuhu, dari mereka ahlul baiti Rasulillah, Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan wal-Husayn wa Zahra al-Batul binti Sayyidina Rasul, Sayyidina Abi Bakr as-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Asyrah Mubasyirin bil Jannah, 10 yang dijamin masuk surga. Ashabul Badar, yang ikut perang Badar 313. Ashabul Uhud, yang ikut perang Uhud, yang ikut Bai'atul Ridwan,
itu hampir mayoritas mereka beribadah ingin bukan masuk surga. Wallah bukan. Kal murafaqatan Nabi, ingin dekat kelak dengan Nabi. Dari mereka Sayyidina Dzul Hujadain, ya, satu sahabat ini dari pinggiran Madinah datang kepada Rasul, dicegat di pinggir jalan sama warga setempat. Kemana? Indah Muhammad SAW. Enggak boleh. Ente kalau ke sana, anak sita rumah ente. Silakan. Tengah jalan bingung. Bawa tas. Ambil tasnya. Ambil. Mungkin masih ada uang. Ya. Kasih uangnya. Yang tinggal cuman 2 lembar kain untuk menemui Muhammad SAW. Sampai namanya 2 kain Dzul Hujadain. Ketika Rasulullah SAW keluar kota, 3 hari beliau tidak melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul melihat kuning mukanya. Kal malaka ya Dzul Hujadain, kenapa ente kuning? Kemudian beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, fakartu syai'an, ana memikirkan sesuatu. Aina makani, di surga tempatku ataupun di neraka. Sampai anak masukkan makanan dan minuman nggak bisa masuk. Dan kalaupun aku dianugerahi oleh Allah masuk surga, siapa anak? Anak nggak bisa sama ente. Lastu Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali. Anak bukan dari 4. Anak orang terakhir masuk Islam. Jadi anak berpikir, wallahi demi Allah, lebih baik anak masuk neraka wa naraka ya Rasulullah, melihat engkau, daripada adkhulil jannah wa lam araka. Aku masuk surga tapi enggak lihat engkau ya Rasulullah. Anak lebih senang dimasuk ke neraka tapi mata ini bisa melihat dirimu ya Rasulullah. Itu imannya ashabi Rasulullah. Kemudian habis itu ada pengumuman perang dan syahid beliau radhiyallahu anhu. Paham? Yang menggali bukan sembarang sahabat. Ta'ala Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali aghfiru ghufra lidah. Kali apa? Kuburan untuk dia. Setelah selesai, Rasul yang memasukkan. Dan Rasul bersabda, ya Allah, dia telah bersaksi, engkau Tuhan dan aku nabinya, aku pun bersaksi bahwa dia syahid, maka saksikanlah kalau dia syahid. Nabi doanya begitu. Ini iman as-sahabah. Lah semua yang dikerjakan Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak ada yang keluar dari sahabat, nggak ada. Sanad kita nyambung sampai Nabi Muhammad. Ahlus Sunnah kalau di Indonesia Nahdlatul Ulama NU. Jadi selain NU ngaku-ngaku loh, ada beberapa yang mirip NU tapi namanya bukan NU. Nahdlatul Wathon, ada sedikit itu apa namanya lupa saya. Tapi itu NU. Selain itu mayoritas yang bukan Ahlus Sunnah laisa bi firqatin najiyah, bukan golongan yang Allah selamatkan. Nabi yang ngomong alaikum
bisawadil azam. Kamu sekalian cari golongan yang terbanyak. Karena la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Cari yang banyak. Yang paling banyak apa? Nahdlatul. Itu yang terhitung, belum yang belum dihitung. Dan sanadnya jelas. Dari Kaji Mahfud ke gurunya Kaji Mahfud, kemudian ke gurunya lagi, udah langsung Hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, ke gurunya lagi Mbah Khalil Bangkalan, ila Hadrat Syekh Sayyid Ahmad bin Zaini, dah udah saya itu dah. Gurunya lagi Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, udah tadi udah disebutin sama Syekh Sahal Abdurrahman. Itu semuanya baca Quran, ijazah. Aku ijazahkan kamu dari saya sampai Rasulullah. Belajar kitab ini, oh ya, ijazah. Datang sowan minta diijazahin. Semuanya yang dilakukan Ahlus Sunnah Indonesia, yaitu Nahdlatul, semuanya bersanad sampai ke Sayyidina wa Maulana Ali bin Abi Thalib, atau sebelumnya Sayyidina Hasan al-Basri an Ali bin Abi Thalib an ibni ammihi Muhammad bin Abdullah Sayyidil Arabi wal Ajami, semuanya. Makanya kalau kita tidak berilmu, ya senang sama ilmu, belajar ilmu. Kalau enggak dengerin, kalau enggak ya senang sama ilmu atau ahli ilm. Kalau empat-empatnya enggak, jangan deketin orang itu. Kata Allah Ta'ala, wala taq'udu bikulli siratin tu'iduna an sabilillah. Tu'iduna wa tasudduna an sabilillah. Jangan duduk dengan orang yang enggak ada hubungannya dengan ilmu. Salat rukunnya berapa enggak tahu. Hati-hati. Imam Syafi'i berkata, man la yuhibbul ilm la barakatan fi wala khairan lau. Orang yang enggak senang dengan ilmu, kerja dok, beramal dok. Hati. Ora ono berkah dan ora ono apik, tidak ada baiknya. Wa iyadzubillah. Jadi kita harus jadi guru, enggak bisa jadi murid, enggak bisa dengerin, enggak bisa cinta dengan ilmu. Tapi harus ada buktinya. Lah ini kalau mau doa sekarang ini, dari mulai tadi awal dimulai sampai sekarang tidak berhenti rahmat Allah turun. Karena perayaan ini perayaan rahmat Allah terbesar. Allah sendiri yang ngomong, wa ma arsalnaka illa hanya komponennya, otaknya, hatinya alaihi wassalam, jalannya, tertawanya, duduknya rahmatan lil alamin, alam semesta. Selain Allah rahmatan lil alamin. Alamin itu artinya siwallah. Berarti neraka juga, Beb. Iya. Neraka ada rahmatnya Allah. Jadi kalau seandainya sakitnya 5.000, karena rahmat Allah yaitu Nabi Muhammad jadi 4.000. Dikurangi enggak? Lah dikurangi. Kalau bisa Nabi Muhammad, orang yang masuk neraka enggak sakit, mintanya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad
komponennya rahmat. Orang nyakitin, beliau nangis. Malah berdoa, artajil uqbana. Dilempari ya Nabi Nuh alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salat wa taslim. Itu gak dilemparin, diajak sama umatnya. Ketika Allah Ta'ala menawari Nabi Nuh, gimana kalau aku azab? Qal bala ya Rabbi, ya azab, ya. Wala yalidu illa fajiran kafara. Itu perempuan-perempuannya tidak melahirkan kecuali anak-anak yang kafir dan durhaka. Jadi Allah nawari, ya anjurin aja. Nabi Ibrahim begitu, Nabi Isa sama. Gimana ya Musa tentang umat kamu? Terserah engkau ya Allah. Gak dipukul Nabi Musa, gak dimarahin sama umatnya. Akhirnya diturusin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebangsa awan hitam, sehingga gak terlihat, satu zira aja gak terlihat. Disuruh megang pedang semuanya. Awan jadi gak lihat apa semuanya. Yang wafat meninggal 9.000. Lah orang saling bunuh gak saling lihat. Dan didekatkan antara kerabatnya. Nabi Isa, ya terserah engkau ya Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad 53 tahun di Mekah, gak pernah bohong. Namanya Min Muhammad bin Al-Amin, yang terpercaya. Sadiqal wa'dul amin Muhammadun. 53 tahun. Apa sama dengannya? Dari belakang disambut dengan pedang-pedang. Dia jalan dengan sedih. Sayyidina Abu Bakar. Sampai Allah menyuruh masuk gua. 53 tahun itu beberapa orang-orang kafir Quraisy ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam habis khalwat sebelum diriwayat ya, itu pada melihat muka Rasul, yang sakit hati hilang, yang bingung hilang. Tapi balasannya seperti itu. Nabi Muhammad dikatain apa? Sahir, tukang sihir. Kahin, tukang tenung. Nabi Muhammad dikatain majnun, gila. Semua perkataan muzammam, orang yang penuh dengan kekurangan. Apa balasan Nabi? Ibtisa, mesem. Sallu ala Nabi. Senyum tok. Dia pikirannya bukan dirinya, melas nemen. Engko Allah jengkel karo kowe. Paham? 53 tahun. Enggak pernah bohong. Hidupnya hanya membantu orang yang akhirnya dikatain gila. Apa? Allah. Hidup bareng lu dengan Rasulullah, dibantu semuanya. Tidak satupun orang dewasa hidup kecuali telah dibantu Muhammadun Rasulullah. Apa? Orang Mekah mengejar dengan pedang, bayangin dong, padahal lihat muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Madinah nggak pernah lihat Nabi Muhammad. Blas. Dengar doang. Allah letakkan iman. Akhirnya apa yang terjadi? 53 tahun bareng dengan Nabi. Mereka menyambutnya dengan suyuf atau pedang. Suyuf. Bunuh. Yang bisa bunuh. Dapat 100 unta betina. Wa ahlal Madinah yang belum pernah lihat Nabi Muhammad yuhayyi'una bid-dufuf. Ini suyuf, ini tala'al badr. Ini sahir, ini tala'al badr. Ini suyuf, itu duf. Jadi Allah kalau meletakkan keimanan, ente kasih tahu, dan iman kita semua pilihan Muhammadun Rasulullah. Wa'alamu anna fikum Rasulullah.
Nabi Muhammad ngacung kepada Allah. Ya Allah kun li basyaran. Jadikan anak manusia. Ya udah. Dunia jadi mulia bi Muhammad. Manusia jadi. Padahal Allah benci banget manusia kecil belagu. Kata Allah Ta'ala. Inna halaknal insan min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu haba'an manthura. Bersamanya ayat hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu enggak ada yang tahu, enggak ada yang ngerti, enggak ada yang nanyakan. Nanyakan aja enggak pingin. Malaikat, jin enggak pingin nanyain. Lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnahu min nutfatin. Kemudian aku ciptakan dengan air, dengan nutfah. Nutfah itu satu sperma ya, bukan semuanya. Amsyad menjijikan, kata nabtali sudah menjijikan, aku langsung beri cobaan. Bukan pedih, itu ibunya kan muta-muta baru 20 hari gara-gara itu tuh nutfah amsyad nabtali, aku coba. Udah gitu faja'alnahu haba'an manthura, aku jadikan apa? Tanahnya mati kubur. Kemudian Allah berfirman, inna hadainahu. Mulai manusia retengnya naik. As-sabil, aku kasih jalan. Imma syakiran wa imma kafura. Kamu mau jadi pengikut syakir ay Muhammad yang penuh dengan syukur, atau kafura iblis yang penuh dengan ingkar. Maksudnya syakur Muhammad, kafura iblis ingkar. Kita disuruh milih. Mulai naik martabat kita dengan adanya Nabi Muhammad. Kemudian setelah orang dunianya udah dilaknat juga sama Allah Ta'ala. Innallaha la'anad dunya qabla khalqihi bi asyrati alaf sana. Allah melaknat dunia 10.000 tahun sebelum diciptakannya dunia. Dunia mal'un ma fiha illa zikrullah wa alim wa muta'allim wa ma yali. Jadi dunia ini Allah enggak senang, orangnya juga enggak senang. Nabi Muhammad kesian. Nabi Muhammad lihat itu di Sahihul Bukhari. Lihat Nabi Adam, kuntu nabiyyan. Anak udah dipilih jadi nabi sama Allah Ta'ala. Wa Adamu bainal jasad wa ruh. Aku ndelok dhewe gawe ini Adam. Wa Adamu munjalidun min tine. Wa ra'aitu tin Adam fil jannah. Aku jadi nabi. Tapi belum diturunkan, belum diutus. Berarti duluan mana? Muhammad. Ajung, ya Allah, kesian manusia. Gak dianggap anak mau jadi bashar. Yang berkulit cuma 2. Manusia dan pikirnya hewan. Lah kita ini yang kedatangan tamu. Lah di antara hewan ada burung-burung gede-gede raksasa ngomong sama Allah. Ya Allah, kasihkan itu cahaya khalatit tuyur nahnu nakfuluhu wa naghtanimu himmatahul azimah. Kaum ini ya Allah, itu cahaya yang mau ente turunin. Niscaya aku akan bawa tinggi-tinggi dan aku muliakan. Maka singa mendengar. Wuhush itu maksudnya binatang buas. Wa qalatil wuhush nahnu aula bidzalik. Ya Allah, saya lebih pantas memelihara cahaya itu. Wa qala Allah Ta'ala, ya umamiskunu menang. Fa inna Allah qad hakama fi sabiki hikmatihil qadimah. Udah saya tetapkan. Ini bakal jadi apa? Bi anna nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakunu radhi'an li halimatal halimah
lemes hewan-hewan. Duh, jadinya manusia. Belum ada manusia di dunia. Manusia sama dengan makhluk terakhir yang ada di dunia. Sama cacing duluan cacing kita. Sama cacing duluan cacing, cecek, lebih duluan cecek. Terakhir manusia. Nggak ada lagi. Jadi udah ada jin, udah ada binatang buas, semuanya. Terakhir Sayyidina wa abina Adam alaihissalam. Terakhir itu manusia. Kasihan Nabi Muhammad sama kita. Allah jadi manusia. Makanya dunia mulia karena Nabi Muhammad. Manusia mulia Muhammad. Di akhirat umat manusia, umat Nabi Muhammad mulia Nabi Muhammad. Yang paling mulia di mata Allah para nabi, para rasul, mereka manusia. Karena jasa Nabi Muhammad. Semua kebaikan sentralnya Muhammadun Rasulullah. Semoga kita ada hubungannya. Ada hubungannya dengan Sayyidina Nabi Muhammad. Mendapat madad Muhammad min dunia, min istimdad Sayyidina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, semoga kita digolongkan orang, digolongkan dari sesuatu yang dinamakan oleh Allah Ta'ala arusal khafigain. Anta syamsun, anta badrun, anta nur fawqa nuri. Matahari aja kita nggak bisa lihat, gimana cahaya Nabi Muhammad. Kalau cahayanya wali biasa aja, kalau diletakkan di matahari, matahari nggak kelihatan, gelap. Bagaimana cahaya Nabi Muhammad? Qad ja'akum minallah, telah datang untuk kamu dari Allah nur wa kitabim mubin, cahaya dan Al-Quran. Nabi Muhammad apa? Pengantin tunggal. Pengantin tunggal Nabi Muhammad. 7 langit, 7 bumi, antara langit dan bumi dan bawahnya bumi itu pengantin satunya. Alangkah bahagianya orang yang dapat undangan kemanten Muhammadun Rasulullah. Jadi kursinya Muhammadun Rasulullah. Jadi karpetnya di pengantin Muhammad Rasulullah. Apa? Hadirin fi arusal khafigaini Muhammad bin Abdullah. Jadi nah ini kita lagi kondangan Muhammad aslinya. Hakikatnya seperti itu. Cuman kursi pengantinnya satu. Li'annahu bashar la kal bashar. Kalau Nabi Isa Allah enggak perkenankan satu manusia pun laki-laki menjadi abahnya. Apalagi hakikatu Muhammad. Hakikatnya Nabi Muhammad, Maula Isa, Musa. Jadi enggak diperkenankan kemantannya Muhammad aslinya enggak ada. Hafikan semua makhluk itu nurut dia. Al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Semoga kita bisa jadi kembang di pengantin Nabi Muhammad. Menjadi mik di pengantin Muhammad. Lampunya dan melihat minimal. Qal man yara Muhammadan wa in kana fil manam. Siapa kelopak matanya melihat Muhammad walaupun hanya ruh, kelopak mata ruhnya lagi. Ra'a Muhammad la yadkhulun nar min abad. Enggak bisa masuk dari dulu, ini ketetapan. Wala yadkhulul jannah, enggak bisa masuk surga. Man ainaihi lam yarahu wa huwa sahibul mu'abbad sallallahu alaihi
wa ala alihi wasallam. Mata nggak bisa masuk surga yang nggak pernah melihat Sayyidina wa Maulana Muhammad. Makanya berdoa, ya Allah, ini mata kasih jatah melihat Muhammad, ziarah Sayyidina Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, ziarah kepadaku la jihad, masya Allah. Man zara qabri, aku wajibkan orang itu tak tulis. Walaupun miliaran, ada juru tulisnya Nabi Muhammad. Ditulis semua namanya yang ziarah Nabi Muhammad. Wajabat syafaati. Aku mewajibkan diriku untuk memberi syafaat. Semoga yang belum haji berangkat mau ziarah. Illa aqal ma yakun hadha, paling rendahnya umrah. Ziarah dari luar aja. Ada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Nggak lihat, kita lihat kubahnya doang, tapi langsung ya. Anta tadkhul min zairin, masuk dalam golongan orang-orang yang ziarah. Wa man zara Muhammad la yashqa. Sahabat Nabi itu ada namanya Sayyidina Al-Imam Abul Ayyub Al-Ansari. Itu kalau ziarah tidur di kuburannya Nabi Muhammad. Apa salah sahabat? Tidur ngebruk. Ada satu pemimpin dari Bani Umayyah mengatakan, mana anda? Ngapain lo? Limadha tanam bil ahjar? Anda tidur alal ahjar, di atas apa tuh? La, ana enggak takut dengan umat ini salah pemikirannya, tapi yang ana takut pemimpin yang seperti engkau. Demi Allah, aku tidak tidur di atas hajar, walakin nugabbilu khairil bashar. Barusan ana cium tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana cinta, Allah kasih tahu, tapi yang enggak cinta enggak bisa lihat. Semoga itu kita dapat apa? Cinta Nabi Muhammad. Sehingga melihat, kata Nabi Muhammad, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang enggak melihat aku di yaumil qiyamah. Siapa yang enggak senang selawat, yang enggak senang maulid? Al-bakhil. Orang itu kata Nabi Muhammad, bakhil, enggak senang maulid. Orang enggak senang maulid, udah mau lihat gini aja. Orang senang maulid, ciri-ciri ahlul jannah. Orang senang maulid, double ciri-ciri ahlul jannah. Triple ya. Jannah koper tadi. Itu jannah akhirat, terutama jannah dunia, jannah koper, jannah di dalam kuburan, wa jannatil akhirah. Ciri-ciri orang bakal masuk surga akhirat, senang dengan maulid Sayyidina Nabi Muhammad. Lagi mana enggak senang? Semua ibu-ibunya Nabi 124.000 datang ke maulidnya Nabi Muhammad. Lahirnya ditungguin sama ibunya para nabi. Ibunya Nabi Nuh sampai ibunya Nabi Isa. Semuanya melihat kelahiran Nabi Muhammad. Tapi yang disuruh masuk cuma 4. Lainnya nunggu di luar. Kenapa? Pingin melihat bagaimana Nabi Muhammad. Padahal anaknya Nabi loh. Sebab anaknya bercerita, aku jadi Nabi bi akhir, bi khatamin Nabi. Aku ini jadi Nabi karena Muhammadun Rasulullah. Karena dia tok satu-satunya yang bisa menutup kenabian. Makana Muhammad aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, yang bisa menutup di sini Allah Ta'ala tutup. Kalau Nabi Muhammad jadi nomor 1, Nabi pertama, semua Nabi tidak akan pernah diikuti umatnya. Ditaruh terakhir karena nggak ada yang mengungguli.
Kalau ditaruh pertama, Nabi setelahnya nggak dianggap. Itu umat Muhammad. Minder dengan Nabi. Lah kita kuntum khaira ummatin. Kita jadi sebaik-baik karena jasa Nabi. Kalau bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Nabi Muhammad. Bersyukur kepada Nabi Muhammad, bersyukur kepada Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Allah. Man yuti'illah man yuti'illah war rasul. Siapa yang taat kepada Allah pasti taat kepada Rasul. Man yuti'ir rasul faqad ata'al. Semoga kita dijadikan orang yang taat di mata Allah, di mata Sayyidina Nabi Muhammad. Mata ini diperkenankan melihat Nabi Muhammad zahiran wa batinan, hissan wa ma'nan, sirran wa alaniyatan, wa ala jami' awliyaillah min masyarikil ard wa magharibaha, wa khusus Sayyidina al-Imam al-Hasan wal Husain, Sayyidah Ahlul Jannah. Dua Sayyidah Syabab Ahlul Jannah. Dua ini pimpinan pemuda yang ada di surga. Lah itu semua zuriyah Nabi Muhammad dari Al-Hasan dan. Jadi kalau ente Fatihah, Al-Fatihah Nabi Muhammad, Al-Hasan wal Husain wa usulihi wa furu'ihi, kena semua orang yang beriman di dunia. Wa usulihi wa furu'ihi, kena semuanya. Semoga kita digolongkan orang-orang yang dekat zahir batin dengan Nabi Muhammad. Atas kemuliaan Al-Hasan wal Husain wa Ali Zainal Abidin wa arba'il madahib Al-Hanafi wa Syafi'i Maliki wa Hanbali wa Imam An-Nawawi wal Ghazali wa Imam As-Suyuti wa bil khusus min ahli al-bait an-nabi wa usulihim wa furuhim thumma ila ruh khususan sahib al-ratib al-qutb al-anfas al-habib Marwan Abdul Rahman al-Attas Syekh Ali Baras wa mursyiduna Abdullah bin Alwi al-Haddad wa Sayyidina Ali bin Hasan al-Attas wa Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir wa Hasan bin Salah al-Bahar al-Amana wa Sayyidina al-Imam al-Habib Ali Habshi Bakar bin Abdullah bin Talib Ahmad bin Hasan al-Attas Ahmad bin Abdullah bin Talib al-Attas Ahmad bin Tahir ulama Tuar Batang ulama Aulia Jakarta ila ruh hasbullah hadrat Syekh Muhammad Hashim Ari wa Kiai Marzuki wa Mbah Nawawi wa jami' ulama an-nahdhiyin inna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'itna bi barakatihim wa baratna bi barakatihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fi ad-din wa dunya wal akhirah wa ala ma nawah khususan Sayyidina Syekh Al-Kamil Al-Walid Al-Fadil Al-Habib Husain bin Saleh bin Abdullah Al-Attas wa ila thumma ila ruh Sayyidina wa barakatina wa imamuna wa mursyiduna wa qudwatina wa ka'batina wa qiblatina wa murabbi ruhina wa jasadina wa muallimina bil khair ومؤلمين بالطريق والصراط محيي الدين أفيف الدين شجاع الدين فخر الدين جلال الدين الداعية إلى الله العلامة المسند عمر بن محمد بن سالم بن حفيد بن عبد الله بن شيخ أبو بكر بن سالم وإلى حضرة النبي الفاتحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فينا ذا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
taqabbal minna wa minkum innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Wa akhir da'wahum wa sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih apa yang telah disampaikan karena Al-Habib dalam keadaan kurang sehat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Moga-moga semua apa yang kita resapkan dan kita dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Manfaat fit dini wa dunya wa ukhron. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan suratul Fatihah. Alaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian berapa kekurangan yang kami sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wawal muwafiq ila aqwamad thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jangan pulang dulu. Maka saudara-saudara pembagi nampan kami persilakan untuk memberikan kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa rahmatmu, duduk di majelis ilmu untuk mendapat rahmatmu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
Anis Al-Attas, guru mulia tercinta, arif dan bijaksana, guru mulia tercinta, arif dan bijaksana. Allah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami waghfir lana ma maqa ya wasi'al karami. Syaihi murabbi ruhina Allah. Al-Habib Anis Al-Attas, guru mulia tercinta, arif dan bijaksana, guru mulia tercinta, arif dan bijaksana. Ya Rabbi bil Mustafa